Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresha Febri Yunus dari Prodi Manajemen NPM 1941294. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester pengantar akuntansi yang kemarin telah kami kerjakan. Baiklah, yang pertama yang kita buat adalah jurnalnya. Dari soal yang pertama yaitu pada tanggal 1, Palmer mentransfer cash dari personal bank account to be used for the business sebanyak $50.000. Jadi pada tanggal 1, Palmer mentransfer uangnya sebanyak $50.000. Seharusnya di sini tuh cash di debit $50.000 dan pada Palmer Equity $50.000 di kredit. Cuman karena saya terlalu buru-buru kemarin dan tidak memperhatikan, dan letaknya pun kebalik. Lalu yang kedua, pada tanggal 1 juga, soalnya paid annual premiums on property and casualty insurance sebanyak $3.360.000. Berarti jurnalnya prepaid insurance di debit $3.360 pada cash $3.360 di kredit. Lalu pada tanggal 3, receive cash from job completed sebanyak $26.000. Berarti penulisan jurnalnya cash pada fees earned sebanyak $26.000. Lalu pada tanggal 5, receive cash from cash client as an advance payment for house renovation service to be provided and recorded it as unearned fees $10.000. Berarti penulisan jurnalnya cash pada unearned fees sebanyak $10.000. Lalu pada tanggal 8, purchase office supplies from office station for $8.200 on account. Penulisan jurnalnya supplies pada account payable sebanyak $8.200. Lalu pada tanggal 10, Palmer drawing cash $875 for personal use. Jadi penulisan jurnalnya adalah Palmer drawing sebanyak $875 di debit, pada cash $875 di kredit. Lalu pada tanggal 15, paid cash for a newspaper advertisement $775 and for utilities $600. Berarti penulisan jurnalnya advertising expense sebanyak $775 di debit, utilities expense $600 di debit, lalu pada cash dijumlahkan 775 ditambah 600 menjadi $1.375 di kredit. Lalu pada tanggal 18, akun receivable pada tanggal 18, recorded on account from clients for job completed $18.280. Berarti penulisan jurnalnya account receivable pada fees earned sebanyak $18.280. Lalu pada tanggal 22, yaitu receive cash from account from customer sebanyak $6.510. Penulisan jurnalnya cash pada akun receivable sebanyak $6.510. Lalu pada tanggal 25, accurate a wood cutting machine atau equipment sebanyak $8.500, paid cash $850, issues notes payable for the remaining balance. Berarti penulisannya equipmentnya sebanyak $8.500 pada cash dan akun payable yang masing-masing itu $850 dan $7.650. Lalu pada tanggal 28, paid cash to supplier on account $3.600. Berarti penulisan jurnalnya account payable pada cash sebanyak $3.600.
Lalu lanjut pada tanggal 30, paid office rent for Januari 2020 sebanyak $100. Berarti penulisan jurnalnya rent expense pada cash sebanyak $100. Sebenarnya ini gara-gara nggak teliti lagi, seharusnya pada tanggal 30 itu ada dua, yaitu yang satu lagi receive cash from customer on account sebanyak 4.100. Lalu pada tanggal 31 paid advertisement on online media for $2.500. Penulisan jurnalnya advertising expense sebanyak 2.500 di debit pada cash, 2.500 di kredit. Lalu pada tanggal 31 juga ada paid creditor a portion of the account owed for equipment purchased on January 25, 57, dan 650. Berarti penulisannya account payable pada cash sebanyak 7.600 pada debit dan 7.600 di kredit. Lalu pada tanggal 31 soalnya paid wages of $2.000 to receptionist and part-time assistant. Berarti penulisan jurnalnya wages expense pada cash sebanyak $2.000. Baiklah, selanjutnya adalah buku besar. Yang pertama adalah akun cash, nomor akun 11111. Date-nya tanggal 1 di debit $50.000, berarti balance-nya kita buat juga di debit $50.000. Lalu pada tanggal 1, 3.360 di kredit, $50.000 dikurang $3.360 menjadi $46.640. Lalu pada tanggal 3 di debit ada $26.000. Berarti $46.640 ditambah $26.000 menjadi $72.640. Lalu pada tanggal 5 $10.000 di debit, sama kayak tadi, $72.640 berarti ditambah $10.000 menjadi $82.640. Lalu pada tanggal 10 di kredit $875, berarti $82.640.000 dikurang $875 menjadi $81.765.000. Lalu pada tanggal 15 di kredit ada $1.375.000, berarti dikurangin $81.765.000 menjadi $80.390. Lalu pada tanggal 22 debit $6.510, berarti dijumlah $80.390 ditambah $6.510 menjadi $86.900 di debit. Lalu pada tanggal 25 di kredit $850, berarti $86.900 dikurangin $850 menjadi $86.050. Lalu pada tanggal 28 di kredit $3.600 menjadi $82.450 di dolar, $82.450. Lalu pada tanggal 30 ada $100 di kredit, berarti sama dikurangin 80 menjadi $82.350. Lalu pada tanggal 30 ada 4.100 di debit, berarti kita tambahin menjadi $86.450. Lalu pada tanggal 31 2.500 di kredit, $86.450 dikurangin 2.500 menjadi $83.950. Lalu pada tanggal 31 ada 7.650 di kredit, berarti $83.950 dikurangin 7.650 menjadi $76.300. Lalu yang terakhir pada tanggal 31 juga ada di kredit 2.000, berarti hasil akhir dari cashnya adalah
74.300. Baiklah, selanjutnya adalah account payable nomor akun 211. Pada tanggal 8 dikredit 8.200. Berarti penulisan balance-nya juga ada di kredit 8.200. Lalu pada tanggal 25 dikredit 7.650. Berarti 8.200 ditambah 7.650 menjadi 15.850. Lalu pada tanggal 28 debit 3.600. Berarti 15.850 dikurangin 3.600 menjadi 12.250 $12.250. Lalu pada tanggal 31 debit 7.650 berarti 12.250 dikurangin 7.650. Lalu akun yang kedua yaitu akun payable nomor akun 211. Pada tanggal 8 dikredit 8.200. Berarti balance-nya kita letak di kredit 8.200. Lalu pada tanggal 25 kredit 7.650. Berarti 8.200 ditambah 7.650 menjadi 15.850. Lalu pada tanggal 28 di debit 3.600. Berarti 15.850 dikurang 3.600 menjadi 12.250. Lalu pada tanggal 31 7.650 di debit. Berarti hasil akhir dari akun payable-nya adalah 12.250 dikurang 7.650 menjadi 4.600. Selanjutnya akun receivable dengan nomor akun 112. Pada tanggal 18 di debit 18.280. Berarti balance-nya kita letak di debit 18.280. Lalu pada tanggal 22 di kredit 6.510 yang 18.280 dikurang 6.510 menjadi 11.770. Lalu pada tanggal 30 di kredit 4.100. Lalu hasil akhir dari akun receivable-nya adalah 7.670. Lalu di sini ada Palmer Equity pada tanggal 1 di kredit $50.000. Akun selanjutnya Prepared Insurance. Pada tanggal 1 di debit 3.360. Lalu balance-nya juga di debit $3.360. Lalu ada Fees Earned dengan nomor akun 411. Pada tanggal 3 di kredit $26.000. Lalu pada tanggal 18 juga di kredit 18.280. Berarti 26.000 ditambah 18.280 menjadi 44.280. Lalu ada unearned fees. Pada tanggal 5 di kredit sebanyak $10.000. Akun yang selanjutnya adalah supplies dengan nomor akun 113. Pada tanggal 8 di debit ada $8.200. Lalu ada Palmer Drawing. Pada tanggal 10 di debit ada $875. Lalu di akun selanjutnya adalah Advertising Expense dengan nomor akun 517. Pada tanggal 15 di debit $775. Lalu pada tanggal 31 ada 2.500 di debit. Lalu hasil akhirnya dari advertising expense adalah 775 ditambah 2.500 menjadi 3.275. Utilities expense dengan nomor akun 515 pada tanggal 15 di debit $600. Lalu equipment pada tanggal 25 di debit $9.350. Lalu ada expense dengan nomor akun 512 pada tanggal 30 sebanyak $100 di debit. Lalu ada wages expense pada tanggal 31 sebanyak $2.000 di debit. Trial balance-nya yaitu yang pertama case sebanyak
74.300 di debit, account receivable 7.670 di debit, supplies 8.200 di debit, prepaid insurance 3.360 di debit, equipment 8.500 di debit, lalu account payable 4.600 di kredit, unearned fees sebanyak 10.000 di kredit, dan Palmer Equity sebanyak 50.000 di kredit, lalu Palmer Drawing 875 di debit, fees earned sebanyak 44.280, lalu wages expense-nya sebanyak 2.000 di debit, rent expense-nya 100, utilities expense-nya 600, advertising expense 3.275. Lalu mendapatkan hasil akhirnya di debit 108.005 dolar, lalu di kredit 109.775.000 dolar. Tentang hasil dari ujian tengah semester saya hanya mampu mengerjakan jurnal umum, lalu buku besar dan trial balance-nya. Terima kasih.